Audio Jungle. Penyerang timnas Indonesia bersyukur masih dipercaya Sintayong ke Piala AFF 2022. Begini janjinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Dendi Sulistiawan kembali dipercaya Sintayong. Bamber berusia 26 tahun itu dipanggil ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Sebelumnya, Dendi dipanggil Sintayong saat Timnas Indonesia menjajal Curaçao 2 kali pada FIFA Matchday periode September 2022. Pemanggilan itu menjadi yang pertama buatnya semenjak skuad Garuda dipegang Sintayong sejak Desember 2019. Ketika itu, Dendi dimainkan Sintayong dalam 2 pertandingan melawan Curaçao. Pada pertemuan kedua, striker Bayangkara FC itu berhasil mencetak gol dan mengantarkan timnas Indonesia menang 2-1. Pemanggilan kembali ke timnas Indonesia ini sangat disyukuri oleh Dendi. TC skuad Garuda rencananya akan digelar di Bali mulai 28 November 2022. Yang pertama pasti, saya bersyukur alhamdulillah karena masih diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengikuti training camp kali ini, serta insya Allah untuk Piala AFF nanti. Ujar Dendi disadur dari laman Bayangkara FC. Dendi berjanji akan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya selama TC nanti. Dengan begitu, ia bisa mengamankan satu tempat di timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Untuk target sendiri, bila dipercaya di AFF, pasti ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan selalu bekerja keras di setiap kesempatan bermain yang diberikan pelatih kepada saya. Imbuh Dendi. Adapun Piala AFF 2022 digelar 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Selain itu, asisten pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto menyoroti mental pemain usai menjalani pemusatan latihan di Eropa. Akhirnya selesai sudah training camp di sini dan semakin tahu kekurangan tim ini di mana, dan kami bisa menilai kesiapan tim ini apabila dibandingkan dengan calon lawan kita di Piala Dunia, kata Nova di Instagram. Mantan pemain timnas Indonesia itu meminta Ronaldo Kuatay dan rekan-rekan tidak menganggap sepele TC di Eropa, sebab segala program yang disusun adalah bekal untuk Piala Dunia U20 2023 mendatang. Pemain harus punya mental kuat dan pemain harus punya tanggung jawab untuk bermain di tim nasional. Karena tim nasional bukan tempat untuk main-main, bukan pemain yang tidak punya mental kuat dan tidak punya mental untuk bersaing dengan lainnya, pastinya akan hilang dengan sendirinya. Ujar Nova. Audio Jungle. Punya banyak pemain top? Ini 3 opsi formasi timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong tentunya memiliki banyak opsi formasi saat menghadapi Piala AFF 2022 karena memanggil sederet pemain berkualitas. Dari 28 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, timnas Indonesia bisa menggunakan sejumlah formasi yang tangguh untuk menghadapi Piala AFF 2022. Sebetulnya, formasi-formasi ini sudah pernah digunakan oleh Sintayong dalam beberapa kesempatan, mulai dari Piala AFF 2020, kualifikasi Piala Asia 2023, hingga ajang FIFA Matchday. Dari beberapa ajang itu pula, formasi-formasi ini sudah terbukti keampuhannya, terutama diterapkan ketika menghadapi lawan-lawan dengan karakter khusus. Dengan demikian, opsi formasi ini bisa digunakan kapan saja oleh timnas Indonesia dan tinggal mencari komposisi pemain yang tepat untuk meramunya sesuai dengan struktur permainan yang diinginkan Sintayong. Formasi pertama yang bisa digunakan oleh Sintayong pada Piala AFF 2022 ialah pakem 4-3-3. Sejatinya, formasi ini sudah sering digunakan di timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Korea Selatan tersebut. Salah satunya yakni ketika skuad Merah Putih menghadapi Piala AFF 2020.
Dengan pakem 4-3-3 ini, Indonesia bisa mengandalkan dua bek tengah di jantung pertahanan yakni Jordi Amat dan Elkan Bagat. Sementara sisi sayap kiri diberikan kepada Pratama Arhan dan kanan untuk Sandy Walsh. 3 pemain di lini tengah bisa diisi duet Ricky Kambuaya, McCulloch sebagai pivot, dan Witan Sulaiman di pos gelandang serang. 3 pemain di lini depan bisa dipercayakan kepada Egy Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani di sektor sayap untuk menopang Dimas Derajat yang menjadi ujung tombak. Pakem 4-4-2 juga bisa menjadi opsi lainnya untuk Sintayong. Skema ini juga telah teruji keampuhannya, terutama saat menghadapi Curaçao pada laga FIFA Matchday lalu. Sebetulnya, komposisi pemain di skema ini tak jauh berbeda dengan formasi 4-3-3 karena sama-sama menggunakan 4 bek dan 2 gelandang sebagai pivot. Bedanya, komposisi di lini depan bakal memberikan ruang bagi 2 penyerang. Alternatifnya ialah duet antara Dimas Derajat dengan Witan Sulaiman atau Dimas Derajat bersama Ramadan Sananta atau Dendi Sulistiawan. Audio Jungle. Strouk dan Sore sudah bermain saat Timnas Indonesia U20 dikalahkan Slovakia U20. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Rafael Strouk dan Zico Sore telah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Spanyol. Namun nasib kedua pemain keturunan tersebut masih menggantung. PSSI masih menunggu keputusan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong terkait masa depan Strouk dan Sore. Sampai sekarang, sosok asal Korea Selatan tersebut belum mengasihinya. Bila Sintayong cocok dengan performa Strouk dan Sore, PSSI baru bisa bergerak. Kedua pemain tersebut bakal diproses menjadi warga negara Indonesia. Saya lagi menunggu surat kepastian apakah itu oke atau belum buat Strouk dan Sore, kata Direktur Teknik PSSI Indra Safri kepada awak media. Sebelumnya, Strouk dan Sore ambil bagian dalam TC Timnas Indonesia U20 di Spanyol. Mereka juga dimainkan saat skuad Garuda Muda menghadapi Slovakia U20. Pertandingan tersebut berakhir untuk kemenangan Slovakia U20 dengan skor 2-1 meski Timnas Indonesia U20 kalah. Strouk mencetak gol dalam laga itu. Selain Strouk dan Sore, ada 2 pemain keturunan lain yang mengikuti TC Timnas Indonesia U20. Mereka adalah Justin Hubner dan Ivar Jenner. Bedanya, Hubner dan Jenner sudah ambil bagian saat TC Timnas Indonesia U20 dihelat di Turki. Kedua pemain tersebut juga telah datang ke tanah air. Kedatangan Hubner dan Jenner ke Indonesia untuk proses naturalisasi. Mereka disiapkan memperkuat Timnas Indonesia U20 pada Piala Dunia U20 tahun depan di tanah air. Selain itu, bek Timnas Indonesia Alfeandra Dewangga akhirnya menjadi salah satu pemain yang melewatkan Piala AFF 2022. Pasalnya, Sintayong sudah merilis 28 pemain yang tampil pada ajang tersebut. Di posisi bek ada 11 pemain yang dipilih oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Elkan Bagat, Jordi Amat, Sandy Walsh, Farudin Arianto, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Yan Samuyama, Andi Satyo, dan Edo Febriansyah. Kali ini Dewangga harus puas melihat posisinya tergusur oleh pemain skuad Garuda lain. Alfeandra Dewangga di Liga 1 2022-2023 memang tetap menjadi pilihan utama di PSIS Semarang. Dia tampil dalam 10 pertandingan dan menjadi starting 11 pada semua pertandingan. Namun performa Dewangga terlihat menurun jika dibandingkan jelang Piala AFF 2020 lalu.